Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di Jona John Channel. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mau review nih satu HP yang sudah pernah saya review sebelumnya, yaitu Sony Xperia XZ ya. Di tahun 2020, tepatnya sekarang tanggal 25 Maret ya. Saya habis COD tadi ya, atau tadi sebenarnya lihat postingan di Facebook ya, ada yang posting Sony Xperia XZ ini diposting dengan harga 700, namun saya coba menawarnya dengan harga 500.000, tapi akhirnya dapatnya itu sekitar harga 600.000 ya dealnya. Oke, saya mau tahu dan mengecek dulu ini apakah dengan harga sebesar 600.000 HP ini masih layak untuk dipakai ya. Saya rasa sih kalau untuk melihat harga ya udah murah banget, dengan spesifikasi RAM-nya udah gede 3 GB dan internal 32 GB, serta untuk kameranya sendiri 23 megapiksel ya. Oke, saya mendapatkan ini hanya mendapatkan unitnya ditambah si softcase hitam ini ya, dan juga dapat kabel USB Type-C nya aja, tidak dengan kepalanya. Oke lah, saya rasa dengan harga di bawah sekarang 600.000 ya. Oke, sekarang kita coba buka dulu ya si softcase nya, kita lihat dulu kondisi dari fisiknya. Oke, kalau softcase nya ya masih lumayan ya untuk dipakai ya, lumayan lah. Dan untuk fisiknya dari segi bodi bagian depannya, tampilan mukanya masih lumayan mulus. Untuk pinggir-pinggirnya di sini masih ya ada bekas lecet pemakaiannya ada ya. Untuk bagian atasnya sini kita lihat ini ada den ya, di sini ada nggak mulus ini di sini ya. Yang ini di pinggirnya banyak sekali den-dennya ya, yang lecet-lecetnya. Untuk bagian dekat tombol power, pas tombol powernya udah luntur ya itunya si logonya. Dan untuk power untuk volume dan shooter itunya, kameranya udah agak pudar ya itu warna-warnanya. Sementara untuk bagian belakang ada kayak lecet-lecet halus aja ya. Ini yang kebetulan yang region Docomo ya, NTT Docomo. Oke, kalau dari segi fisik ini bagian bawahnya banyak ada ya lah lecet-lecetnya. Dengan harga yang saya dapatkan 600.000 COD ya. Kalau ini biasanya suka belanja di Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan yang lain-lain. Tadi kebetulan saya ada yang di daerah saya sekitaran Sukabumi, ada yang posting harganya lumayan tuh ya, daripada pakai ongkir atau apa, ini bisa ketemu, bisa cek langsung. Dan saya tadi mengecek untuk overallnya, kita bisa cek lagi dengan kode bintang pagar 7378423 pagar bintang. Di sini servis tes aja ya ngambilnya. Kita lihat displaynya. Oke, ini kalau di bagian putih ini ada kayak spot gitu ya, hitam atau kayak white spot lah ya, bisa dikatakan ada dua ini. Bisa ini soalnya agak itu ya, mudah-mudahan kalian bisa lihat teman-teman. Oke, hanya itu saja untuk di itunya, yang lainnya masih bagus. Sementara untuk speaker bisa didengarkan. Oke, masih bagus ya, speaker juga masih normal, masih bisa didengar dengan baik. Stereo lab dan rack-nya udah pasti barusan soalnya sekalian ya. Untuk touchscreen-nya boleh kita cek ya. Di sini yang pre drawing test aja ya, biar semuanya kecek. Oke, kalau udah kayak gini berarti aman ini ya. Untuk touchscreen udah bagus, tidak ada yang berkendala ataupun ada yang error.
Sementara di kameranya ya, ini kamera utama udah bagus, berfungsi dengan baik, 23 megapiksel ya, sekedar informasi buat kamera utamanya. Dan untuk secondary kameranya atau kamera selfie-nya itu sebesar 13 megapiksel. Oke, masih kinclong, bagus ya, mantap. Sementara kita lari ke NFC, udah ada di sini ya, NFC udah ada aktif. Untuk giroskopnya buat main game nih, apakah masih baik? Oke, bisa dilihat sendiri ya, gerakannya masih oke lah ya, sesuai banget tuh giroskopnya buat main game, mantap ini. Dan untuk pressure sensornya nih, ngarepnya sih naik ya, meskipun dengan harga 600.000 dapat pressure yang masih naik. Kita tes aja ya. 938 kalau kita tekan apakah naik? Naik ya. 942. Oke, naik cuman sedikit sih, tapi masih naik ya, lumayan lah. Oke, itu tidak menjadi ukuran karena kebetulan HP-nya pun bukan untuk dicelup-celupin ke air ya. Oke, secara keseluruhan di tes yang yang standar banget itu ya, udah bagus. Sekarang kita lihat di operating sistemnya ya, OS-nya ini sudah disupport ke Oreo ini ya. Kalau dari segi tampilan kita lihat dulu, disamain di tentang ponsel. Oke, versi Androidnya 800, harga 600.000, dapat RAM 3 GB, internal 32, prosesor Snapdragon 810, lalu kamera 23 megapiksel untuk utama, 13 megapiksel untuk selfie. OS-nya Oreo, apalagi ya, udah fingerprint juga ya, ini sensor fingerprint atau sidik jari juga udah support. Wow, dengan harga sebesar 600.000 ini udah komplit banget ya. Memang kalau dari segi ukuran baterai saja sih ya, di sini yang agak sedikit dikurangin, agak sedikit kurang gitu ya. Baterainya memang agak sedikit boros, cepat panas juga karena Snapdragon-nya yang 810 ya. 810, 820 lah. Pokoknya yang itulah Snapdragon-nya, nanti saya cantumin lebih lengkapnya ya, atau lebih jelasnya untuk prosesornya. Oke, saya rasa untuk di 2020 dengan harga yang sudah semakin hancur, untuk para pemula atau buat main-main HP biasa ya, apalagi udah RAM 3 GB, buat main game juga udah bisa. Ini saya rasa sangat rekomendasi banget ya, buat yang budget pengen seminim-minimnya dengan dapat yang spesifikasi yang tinggi, cocok banget ini nih. Ini untuk, tapi itu untuk yang single SIM ya, buat region Docomo, AU, Softbank itu pasti harganya ancur-ancuran ya. Kalau misalkan yang global ya pasti masih lumayan lah. Cuman ini saya rasa untuk digunain sekarang ya, ini masih layak banget lah. Dan untuk di sini ada di bagian bawah sini ada ini ya buat audionya, dan juga sudah support Type C ya. Di sini juga disediain jack audio 3,5 mm. Oke, pokoknya itu dulu review kali ini. Bagi teman-teman yang mau buat link pembeliannya, ini saya akan jual lagi nih. Saya hanya ingin mereview aja atau update dari si harganya ya. Boleh nanti minta aja ya, siapa cepat dia dapat pokoknya. Saya tunggu pokoknya teman-teman buat menanggapi video ini ya. Menurut teman-teman gimana untuk di tahun 2020, apakah masih layak ini untuk digunakan atau untuk dibeli, baik pemula ataupun yang sudah lama, dengan harga yang sudah semakin murah ya, bisa dikatakan murah. Oke teman, ditunggu jawabannya. Kalau jawaban saya sendiri, saya rasa ini masih layak banget dan sudah dibilang harga murah tapi spek sudah bagus ya. Mungkin hanya itu dulu video kali ini.
Jangan lupa like bagi yang suka sama video ini dan dislike bagi yang tidak suka, dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe yang sebanyak-banyaknya dan share bila video ini sangat bermanfaat. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.